Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Pagi itu, udara desa Kembangarum di Jawa Timur terasa lebih lembab dari biasanya. Embun belum sepenuhnya hilang dari pokok-pokok daun padi ketika seorang ibu-ibu berhenti di depan bangunan baru yang berdiri mencolok di tengah hamparan sawah. Bangunan itu bukan rumah, bukan juga gudang, melainkan sebuah warung makan besar dengan ornamen ukiran kayu jati, pintu geser kaca, dan lampu gantung yang menyala bahkan saat matahari sudah tinggi. "Ini beneran warung Bu Hajah Nabah?" tanya si ibu kepada tetangganya yang lewat. "Loh, iya, dulu kan cuma tenda biru, sekarang udah kayak restoran bintang 5, jawab tetangganya sambil menyipitkan mata, menatap bangunan yang tidak lazim berdiri di tengah sawah jauh dari jalan utama. Bu Hajah Nabah dan suaminya, Pak Haji Hilmi, memang bukan nama baru di desa itu. Pasangan paruh baya itu telah berjualan sejak lebih dari 20 tahun lalu. Warung tenda mereka dulunya berdiri di bawah pohon asem di pinggir jalan raya sederhana, berdebu, dan seringkali disinggahi supir truk yang lewat. Tapi semuanya berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. 2 bulan lalu, warung tenda itu tutup selama 1 minggu. Kata orang, mereka pergi umrah. Tapi anehnya, tak ada satupun foto yang dibagikan di media sosial. Tidak ada kabar juga dari kerabat atau tetangga. Hanya diam, sunyi. Lalu, ketika tenda mereka kembali buka, bukan. Ketika tenda mereka tak lagi ada dan digantikan bangunan warung super mewah di tengah sawah, semua orang dibuat melongo. Warung itu bahkan memiliki kolam ikan koi, sistem pemesanan digital, dan toilet bersih lengkap dengan sabun cuci tangan. Tak masuk akal, pikir warga desa yang bahkan belum semua memiliki kamar mandi sendiri. Namun yang paling mengherankan bukanlah megahnya warung itu, tapi ramanya. Warung Bu Hajah Nabah dan Pak Haji Hilmi mendadak diserbu pembeli dari luar kota. Mobil-mobil mewah parkir berjejeran di pinggir pematang. Beberapa bahkan nekat melindas ladang warga demi mendekat ke lokasi. Setiap hari, dari pagi sampai larut malam, warung itu tak pernah sepi. Orang-orang dari Surabaya, Sidoarjo, bahkan Malang datang hanya untuk menyantap nasi bebek sambal ireng yang katanya bikin nagih. Padahal dulu Bu Hajah jualannya hanya nasi pecel dan rawon, resep baru. Katanya didapat dari leluhur. Begitu ucap Bu Hajah suatu kali kepada seorang pelanggan. Tapi ada satu hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Setiap malam, sekitar pukul 2 dini hari, warga sekitar sawah mengaku mendengar suara gamelan mengalun dari arah warung. Irama lembut, tapi lirih seperti ratapan. Disusul suara langkah kaki. Seperti banyak orang berjalan bolak-balik dengan sendal basah di atas lantai batu. Suara itu hanya berhenti menjelang subuh, ketika azan pertama berkumandang. Dan anehnya lagi, setiap kali ada warga yang mencoba mendekati warung malam-malam, entah karena penasaran atau ingin mencuri, dengar pasti tersesat. Bahkan ada seorang pemuda yang tiba-tiba muntah darah di tengah sawah. Setelah mengaku melihat bayangan hitam setinggi pohon pisang berdiri diam di balik jendela kaca warung, desa pun geger. Tapi Bu Hajah Nabah dan Pak Haji Hilmi tetap santai. Mereka selalu tampil rapi, senyum lebar, dan murah hati. Sering membagi sembako ke masjid, sering traktir warga saat pengajian, dan selalu bersedekah setiap Jumat. Namun, bagi orang-orang tua yang lebih peka, ada aura aneh dari tatapan mata Bu Hajah. Tatapannya kosong, seperti mengunci siapapun yang menatapnya balik. Dan Pak Haji Hilmi kini lebih pendiam. Dulu dikenal suka bercanda, tapi kini hanya tersenyum kaku, seolah takut salah bicara. Beberapa orang mulai berbisik, "Itu warung kok cepet banget naiknya ya? Jangan-jangan." Dan bisikan itu kian membesar ketika malam Jumat Kliwon datang. Sebuah kejadian ganjil terjadi. 3 ekor burung hantu besar ditemukan mati di halaman warung dengan mata terbuka, lidah menjulur, dan darah yang mengering di lehernya. Seorang bocah kecil sempat mengatakan, "Aku lihat burung itu dimakan orang." Haiten Besa, tangannya kayak kambing. Tentu saja orang tua si bocah menganggapnya mengigau. Tapi malam itu, langit di atas warung mendadak kelabu. Dan bau amis, entah dari mana, melayang sampai ke pemukiman warga. Warung mewah itu berdiri kokoh, semakin ramai, semakin kaya, tapi tanpa disadari siapapun, sebuah pintu tak kasat mata telah terbuka. Dan dari balik pintu itu, sesuatu sedang mengintip, menanti waktu menagih jatah. Hari-hari berlalu sejak warung mewah milik Bu Hajah Nabah dan Pak Haji Hilmi berdiri mencolok di tengah sawah desa Kembangarum. Semakin hari, warung itu kian ramai. Bahkan beberapa food vlogger datang meliput dan mengunggah ulasan penuh pujian di YouTube, membuat tempat itu viral di jagat maya. Namun,
Semakin terang sinar warung itu bersinar, semakin banyak bayangan gelap yang tersembunyi di baliknya. Awal mula keganjilan terasa dari nasib para pedagang makanan lain di sekitar desa. Salah satunya adalah Bu Juminah, wanita tua yang sudah berjualan sigo pecel di emperan balai desa sejak zaman Orde Baru. Ia dikenal ulet, ramah, dan tak pernah sepi pembeli. Tapi semenjak warung Bu Hajah buka, dagangannya mendadak sepi. Bahkan dalam seminggu, pembelinya bisa dihitung dengan jari. Padahal pecelku nggak berubah, sambalnya juga sama seperti dulu. Keluh Bu Juminah kepada tetangga yang masih bersimpati. Namun nasib buruk tak berhenti sampai di situ. Suatu pagi, Bu Juminah ditemukan tak sadarkan diri di dapur rumahnya. Tubuhnya menggigil, matanya membelalak seperti habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lidahnya menjulur keluar mulut, dan tubuhnya membiru. Ketika dilarikan ke puskesmas, dokter hanya bisa menggeleng. Bu Juminah wafat dengan kondisi tubuh seperti membusuk. Padahal baru semalam masih sehat, kata bidan desa dengan nada heran. Warga mulai merinding. Sebab tak lama setelah itu, satu persatu pedagang lain di desa mengalami nasib serupa. Pak Karyo, penjual soto Lamongan di ujung jalan, mengeluh dagangannya selalu basi meski dimasak pagi hari. Ia mengaku melihat bayangan hitam melintas di dapurnya. Setiap malam, Bu Narti, penjual bubur ayam, anaknya tiba-tiba kerasukan di tengah malam. Anak itu berteriak histeris memoki ibunya dan mengatakan kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Warungmu kotor, iblis pengen semua lidah makan di tempat itu." Setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara ganjil muncul dari arah warung Bu Hajah. Suara ketukan seperti palu besar menghantam tanah, diikuti dengan suara ringkik kuda dan lolongan anjing. Padahal, tidak ada kuda ataupun anjing di sekitar sawah. Tapi, puncaknya terjadi ketika warga melihat Pak Haji Hilmi tengah malam keluar dari pintu belakang warung sambil membawa kendi hitam dan seikat rambut manusia yang diletakkan di atas. Nampan berlapis kain putih seorang pemuda bernama Darto yang secara dayam-dayum mengikuti Pak Haji dari kejauhan melihat hal mengerikan. Pak Haji Hilmi menggali lubang kecil di tanah di belakang warung. Ia mengubur kendi itu bersama rambut, lalu mencium tanah 3 kali sambil menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Saat Darto memutuskan untuk mundur perlahan, ia tak sengaja menginjak ranting kering dan seketika Pak Haji menoleh, matanya kosong. Tapi ada garis merah menyala dari kedua sudut matanya, seperti darah yang tak berhenti mengalir dari dalam. Rongga Darto lari terbirit-birit, dan sejak malam itu ia demam tinggi selama 2 minggu. Setiap malam ia mengigau, menyebut satu kalimat yang membuat warga tak lagi ragu. Tumbalnya sudah ditanam, kabar buruk terus menyebar. Dalam waktu 1 bulan, 7 pedagang makanan lain di desa tutup warung. 2 diantaranya meninggal, 1 pindah kota, sisanya sakit tanpa sebab yang jelas. Ada yang mengalami kebutaan tiba-tiba, ada pula yang suara tenggorokannya hilang total. Sementara itu, warung Bu Hajah makin megah. Kini mereka menambah menu baru. Kepala kambing bakar bumbu rempah. Anehnya, menu itu selalu habis duluan. Meskipun pelanggan tak tahu dari mana daging kambing sebanyak itu diperoleh setiap hari. Warga mulai takut, tapi suara-suara dari luar desa terus memuji warung itu. Influencer, pejabat, bahkan anggota Dewan Daerah datang dan berfoto dengan senyum lebar bersama Bu Hajah dan Pak Haji. Bagi beberapa warga yang masih punya nurani, kejayaan itu terasa seperti luka terbuka yang ditutup permadani emas. Indah di luar, busuk di dalam. Seorang dukun tua bernama Mbah Parman yang lama menyepi di dusun seberang mulai angkat bicara. Ia menemui kepala desa dan mengatakan kalimat yang membuat udara di ruangan itu mendadak dingin. Itu warung bukan sekadar tempat makan, itu adalah altar. Altar pesugihan kandang bubrah. Dan setiap mangkok yang laku, ada jiwa yang dibakar di dalamnya. Kepala desa menolak percaya. Tapi malam itu, seekor anjing peliharaan miliknya ditemukan mati dengan kondisi perut robek dan mata terkengk. Di lantai kandang anjing itu terukir satu kata dengan darah, "Tumbal belum cukup." Malam itu, hujan turun perlahan, seperti air mata langit yang menetes malu-malu ke bumi. Di balik jendela warung mewahnya, Bu Hajah Naba berdiri menatap sawah yang gelap gulita, hanya diterangi kilat sesekali. Di tangannya, sebuah mangkuk kecil, berisi kembang 7 rupa dan potongan kuku manusia, mengambang dalam air mawar. Ia menengadah pelan, bibirnya bergetar, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, bahasa yang dulu hanya dipahami para leluhur pelaku pesugihan. Sementara itu, di ujung desa, di sebuah gubuk tua yang hampir roboh, Mbah Parman sedang membuka lipatan kain morik. Di dalamnya tersimpan lembaran lontar yang sudah menguning dan rapuh. Di atasnya tergambar sebuah denah aneh. Di tengah denah itu tertulis, "Kandang Bubrah,
Lelakon Sukma kembar. Matanya menyipit, gemetar ketika membaca kalimat-kalimat yang telah lama terkubur sejarah. Pesugihan kandang bubrah hanya bisa dilakukan oleh pasangan sah. Mereka harus mengorbankan keharmonisan keluarga sebagai tumbal. Anak-anaknya akan jadi jembatan, dan cinta akan diceraikan dengan darah. Mbah Parman menghela napas berat. Ia tahu, legenda lama yang dulu dianggap hanya cerita rakyat, kini telah bangkit. Ia sadar bahwa pasangan Haji Hilmi dan Bu Hajah Naba bukan hanya melakoni pesugihan. Biasa mereka telah membuka gerbang kuno yang seharusnya terkunci selamanya di rumahnya. Pak Haji Hilmi duduk termangu di kursi rotan. Matanya kosong menatap dinding. Di hadapannya, Najwa anak bungsunya yang dulu ceria dan lembut kini duduk dengan wajah pucat, mata merah, dan senyum aneh yang membeku di wajahnya. "Pak," Najwa makin aneh, kata Bu Hajah pelan. Suaranya bergetar. Najwa mendongak. "Mila, bukan anakmu lagi, Bu. Aku cuma jembatan." Suaranya bukan suara gadis 17 tahun. Suara itu berat, dalam, dan bergaung seolah berasal dari perut bumi. Pak Haji menggenggam tasbih di tangannya lebih erat. Tapi bulir-bulir keringat dingin tak bisa disembunyikan dari pelipisnya. Ia tahu ini akibat ritual terakhir yang ia jalani. 2 malam lalu saat ia diminta menanam perjanjian baru, ia menggali tanah di belakang warung dan menemukan reruntuhan batu bata kuno yang membentuk sebuah petak segi 4. "Di sanalah," katanya, "dulunya berdiri kandang bubrah, tempat ritual paling kuno dan paling terlarang di tanah Jawa Timur. Ritual pesugihan kandang bubrah konon berasal dari masa penjajahan Belanda. Dulu, tempat itu digunakan oleh para bangsawan untuk meminta kekayaan dari jin penjaga tanah. Tapi syaratnya kejam. Keharmonisan keluarga harus dihancurkan. Suami dan istri harus menyimpan benci. Dan anak-anak harus dijadikan pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib Pak Haji Hilmi. Dan Bu Hajah telah menandatangani perjanjian itu. Tidak dengan pena, tapi dengan darah. Darah dari jari manis. Darah dari hati yang rela memutus cinta demi kekayaan. Malam-malam Bu Hajah tak pernah tenang lagi. Najwa sering bicara sendiri, atau tertawa keras sambil menari di halaman belakang warung. Kadang, ia menyanyikan lagu dolanan anak-anak Jawa dengan nada yang menyeramkan. "Ilir-ilir, tendir wisumilir. Aku dudu anakmu maneh, Bu, aku jembatanmu." Semakin hari, warung mereka makin ramai. Bahkan ada wisata kuliner dari luar kota yang menyebut warung itu sebagai warung gaib paling enak di Jawa Timur. Tapi, di balik gelap, tawa pembeli dan deru uang yang masuk, batin Bu Hajah terkoyak. Setiap malam Jumat, ia didatangi mimpi yang sama. Seorang perempuan tua berpakaian putih lusuh, wajahnya separuh tikus, separuh manusia. Perempuan itu selalu berkata, "Cintamu sudah kandas, anakmu sudah jadi pintu. Kini saatnya kau bayarkan restu." Bu Hajah mulai ketakutan. Ia mencoba berbicara pada Pak Haji, tapi sang suami justru lebih sibuk mempersiapkan rencana membuka cabang warung kedua. "Jangan bicara soal itu lagi, Naba. Kita sudah terlalu jauh. Kita tinggal nikmati hasilnya." "Tapi, Hilmi, anak kita Najwa, dia bukan lagi Najwa." Pak Haji menatap istrinya dengan tatapan datar. Tak ada kasih sayang, hanya ambisi yang membara di bola matanya. "Najwa, dia hanya bagian dari harga yang harus kita bayar." Kata-kata itu membuat dada Bu Hajah sesak. Ia pergi ke kamar dan menangis. Tapi di balik pintu kamar, Najwa berdiri sambil menatap ibunya dengan mata melotot dan senyum menakutkan. "Bu, jangan menangis. Kamu akan menyusut cepat atau lambat. Kita semua akan tinggal di kandang, bukan rumah." Di malam yang sama, Mbah Parman duduk di teras rumahnya sambil membakar dupa dan meletakkan segenggam tanah dari belakang warung Bu Hajah. Saat api dupa menyala, tanah itu mendesis seperti daging dibakar. Dari dalam tanah itu, terdengar suara-suara lirih, tangisan, rintihan, dan tawa anak kecil. Mbah Parman menatap ke arah langit. Kandang bubrah telah terbuka kembali. Dan kalau tidak ditutup, seluruh desa akan jadi tumbalnya. Desa Kembangarum terasa berbeda belakangan ini. Hawa panas menyengat walau mendung menggantung di langit. Angin tak lagi sejuk, tapi seperti membawa bisikan-bisikan lirih yang hanya bisa terdengar ketika seseorang benar-benar sendiri. Di sudut ramah-ramah warga, dupa-dupa mulai dibakar sebagai bentuk penangkal energi jahat. Tapi bagi Bu Hajah Naba, tak ada dupa yang bisa menenangkan jiwanya. Najwa, anak bungsunya, sudah tak lagi seperti dulu. Gadis ceria yang suka menyanyikan lagu-lagu pop kini hanya duduk di pojok kamar, menatap dinding tanpa berkedip. Kadang tertawa keras tiba-tiba, kadang menangis, kadang mengigau dalam bahasa yang tak dikenal. Kadang dia hanya diam,
tapi dari mulutnya mengalir darah segar tanpa sebab. Suatu malam, saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari, Bu Hajah terbangun karena suara ketukan dari balik dinding kamarnya. Suara itu seperti hentakan kuku yang keras, ritmis. 5 ketukan, berhenti, lalu 5 ketukan lagi. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar dan mengikuti suara itu. Suara itu membawanya ke kamar Najwa. Tapi saat pintu dibuka, ruangan kosong, tak ada Najwa. Yang ada hanyalah boneka tua bergaun, putih, duduk di atas tempat tidur. Mata boneka itu bolong sebelah. Di dadanya tertulis dengan darah, "Aku bukan anakmu lagi. Aku tumbalmu." Bu Hajah menjerit, namun suaranya lenyap. Tenggorokannya terasa dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia jatuh tersungkur dan mendengar suara tawa kecil dari kolong ranjang. Bukan tawa Najwa. Tawa itu berat, seperti suara makhluk tua yang piora-piora jadi anak kecil. Pagi harinya, Najwa ditemukan duduk di teras rumah. Wajahnya menghitam seolah terbakar. Ia menggenggam segumpal tanah basah dan menatap ayahnya dengan senyum aneh. "Pak, aku ketemu ibu kambing," katanya. Pak Haji sudah janji sama dia, kalau Najwa sakit, warung bisa buka cabang di Surabaya. Bener ya? Pak Haji Hilmi tercekat. Ia tak pernah menceritakan apapun kepada putrinya. Tapi perkataan itu persis seperti isi perjanjian yang ia ucapkan di malam keramat di reruntuhan kandang Bubrah. Perjanjian itu mengharuskan satu anak kandung jadi tumbal, penjaga pintu kekayaan. Dan Najwa telah dipilih melalui ritual pemanggilan yang dilakukan oleh seorang dukun pesugihan dari pegunungan. Najwa semakin hari semakin rusak. Ia menolak makan kecuali disuapi nasi kuning yang ditaburi kelopak mawar merah. Matanya sering berubah warna, kadang putih polos, kadang merah seperti terbakar. Bu Hajah merasa hatinya tercabik. Ia tidak pernah rela kehilangan anaknya. Ia hanya ingin warungnya ramai rezeki lengker dan keluarga bahagia. Tapi pesugihan kandang Bubrah tak pernah menawarkan kebahagiaan. Hanya pertukaran, dan harga yang dibayar adalah darah dari dagingnya sendiri. Ia berlutut di dapur, menangis sejadi-jadinya sambil menaburkan garam kasar dan air wudhu ke seluruh sudut rumah. Tapi saat ia mengguyur lantai dengan air doa, muncul suara menggeram dari loteng terlambat. Di malam Jumat berikutnya, Najwa menghilang. Kamar tidurnya kosong, tapi di atas ranjang ada lumpur basah dan bulu-bulu hitam seperti dari hewan berkaki 4. Seluruh warga ikut mencari, tapi tak satu pun jejak tertinggal. Anjing pelacak tak bisa mencium bau Najwa, seolah ia telah dihapus dari dunia nyata. Namun yang lebih mengerikan adalah warung mereka tetap buka seperti biasa. Pembeli tetap ramai, dan saat para pengunjung bertanya, "Bu, anaknya mana?" Bu Hajah hanya tersenyum, tapi senyumnya palsu, penuh luka. "Sudah kuliah di luar kota," jawabnya. Hanya Pak Haji Hilmi yang tahu kebenarannya, bahwa di bawah lantai dapur warung itu, tepat di tempat ia menanam kendi berisi rambut dan darah Najwa, kini muncul bunga berwarna hitam. Bunga itu tidak ada di buku biologi manapun, tapi ia mekar sempurna dan mengeluarkan aroma amis bercampur. Wangi melati. Malam-malam berikutnya, Najwa mulai muncul, tapi bukan sebagai manusia. Kadang wajahnya tampak di cermin toilet pengunjung warung, kadang tertawa dari speaker musik latar, kadang muncul di foto pelanggan yang bersuah foto. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan dari bibirnya terucap satu kalimat yang membekas dalam mimpi siapapun yang melihatnya. "Aku tumbal pertama." Siapa berikutnya? Mbah Parman yang sejak awal mengamati perkembangan ini akhirnya menyimpulkan, tumbal sudah diberikan, tapi kandang Bubrah tidak pernah meminta satu. Ia selalu lapar. Jika tidak dihentikan, yang berikutnya bukan cuma anak mereka, tapi seluruh desa. Namun mengingatkan pasangan yang sudah tersesat dalam gelap bukan perkara mudah. Dan angin yang berhembus dari sawah kini membawa aroma darah. Desa Kembangarum terasa berbeda belakangan ini. Hawa panas menyengat walau mendung menggantung di langit. Angin tak lagi sejuk, tapi seperti membawa bisikan-bisikan lirih yang hanya bisa terdengar ketika seseorang benar-benar sendiri. Di sudut ramah-ramah warga, dupa-dupa mulai dibakar sebagai bentuk penangkal energi jahat. Tapi bagi Bu Hajah Naba, tak ada dupa yang bisa menenangkan jiwanya. Najwa, anak bungsunya, sudah tak lagi seperti dulu. Gadis ceria yang suka menyanyikan lagu-lagu pop kini hanya duduk di pojok kamar, menatap dinding tanpa berkedip. Kadang tertawa keras tiba-tiba, kadang menangis, kadang mengigau dalam bahasa yang tak dikenal. Kadang dia hanya diam, tapi dari mulutnya mengalir darah segar tanpa sebab. Suatu malam, saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari, Bu Hajah terbangun karena suara ketukan dari balik dinding kamarnya. Suara itu seperti hentakan kuku yang keras,
ritmis. 5 ketukan, berhenti, lalu 5 ketukan lagi. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar dan mengikuti suara itu. Suara itu membawanya ke kamar Najwa. Tapi saat pintu dibuka, ruangan kosong, tak ada Najwa. Yang ada hanyalah boneka tua bergaun putih duduk di atas tempat tidur. Mata boneka itu bolong sebelah. Di dadanya tertulis dengan darah, "Aku bukan anakmu lagi. Aku tumbalmu." Bu Hajah menjerit, namun suaranya lenyap. Tenggorokannya terasa dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia jatuh tersungkur dan mendengar suara tawa kecil dari kolong ranjang. Bukan tawa Najwa. Tawa itu berat, seperti suara makhluk tua yang piora-piora jadi anak kecil. Pagi harinya, Najwa ditemukan duduk di teras rumah. Wajahnya menghitam seolah terbakar. Ia menggenggam segumpal tanah basah dan menatap ayahnya dengan senyum aneh. "Pak, aku ketemu ibu kambing," katanya. Pak Haji sudah janji sama dia, kalau Najwa sakit, warung bisa buka cabang di Surabaya. Bener ya? Pak Haji Hilmi tercekat. Ia tak pernah menceritakan apapun kepada putrinya. Tapi perkataan itu persis seperti isi perjanjian yang ia ucapkan di malam keramat di reruntuhan kandang Bubrah. Perjanjian itu mengharuskan satu anak kandung jadi tumbal, penjaga pintu kekayaan. Dan Najwa telah dipilih melalui ritual pemanggilan yang dilakukan oleh seorang dukun pesugihan dari pegunungan. Najwa semakin hari semakin rusak. Ia menolak makan kecuali disuapi nasi kuning yang ditaburi kelopak mawar merah. Matanya sering berubah warna, kadang putih polos, kadang merah seperti terbakar. Bu Hajah merasa hatinya tercabik. Ia tidak pernah rela kehilangan anaknya. Ia hanya ingin warungnya ramai rezeki lengker dan keluarga bahagia. Tapi pesugihan kandang Bubrah tak pernah menawarkan kebahagiaan. Hanya pertukaran, dan harga yang dibayar adalah darah dari dagingnya sendiri. Ia berlutut di dapur, menangis sejadi-jadinya sambil menaburkan garam kasar dan air wudhu ke seluruh sudut rumah. Tapi saat ia mengguyur lantai dengan air doa, muncul suara menggeram dari loteng terlambat. Di malam Jumat berikutnya, Najwa menghilang. Kamar tidurnya kosong, tapi di atas ranjang ada lumpur basah dan bulu-bulu hitam seperti dari hewan berkaki 4. Seluruh warga ikut mencari, tapi tak satu pun jejak tertinggal. Anjing pelacak tak bisa mencium bau Najwa, seolah ia telah dihapus dari dunia nyata. Namun yang lebih mengerikan adalah warung mereka tetap buka seperti biasa. Pembeli tetap ramai, dan saat para pengunjung bertanya, "Bu, anaknya mana?" Bu Hajah hanya tersenyum, tapi senyumnya palsu, penuh luka. "Sudah kuliah di luar kota," jawabnya. Hanya Pak Haji Hilmi yang tahu kebenarannya, bahwa di bawah lantai dapur warung itu, tepat di tempat ia menanam kendi berisi rambut dan darah Najwa, kini muncul bunga berwarna hitam. Bunga itu tidak ada di buku biologi manapun, tapi ia mekar sempurna dan mengeluarkan aroma amis bercampur. Wangi melati. Malam-malam berikutnya, Najwa mulai muncul, tapi bukan sebagai manusia. Kadang wajahnya tampak di cermin toilet pengunjung warung, kadang tertawa dari speaker musik latar. Kadang muncul di foto pelanggan yang bersuah foto. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan dari bibirnya terucap satu kalimat yang membekas dalam mimpi siapapun yang melihatnya. "Aku tumbal pertama." Siapa berikutnya? Mbah Parman yang sejak awal mengamati perkembangan ini akhirnya menyimpulkan, tumbal sudah diberikan, tapi kandang Bubrah tidak pernah meminta satu. Ia selalu lapar. Jika tidak dihentikan, yang berikutnya bukan cuma anak mereka, tapi seluruh desa, namun mengingatkan pasangan yang sudah tersesat dalam gelap. Bukan perkara mudah, dan angin yang berhembus dari sawah kini membawa aroma darah. Malam di desa Kembang Arum kian terasa berat. Langit tak pernah lagi bersih dari mendung. Angin seperti tak pernah berhenti berbisik. Dan setiap rumah mulai menutup pintu lebih awal, seakan tahu bahwa malam bukan lagi waktu yang aman untuk manusia. Namun, di warung megah milik Bu Hajah Naba dan Pak Haji Hilmi, suasana berbeda. Lampu-lampu tetap terang, pelanggan tetap datang. Bahkan ada rombongan dari kota yang memesan tempat untuk arisan keluarga besar. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, warung tersebut bukan hanya menjadi tempat makan, tapi akan menjadi panggung kembalinya arwah yang selama ini terdiam menunggu. Jam menunjukkan pukul 21,3 saat arisan keluarga dari Surabaya memasuki warung. Belasan orang duduk dengan riang di meja panjang, menikmati hidangan bebek bakar bumbu hitam, sambal ireng dan teh tubruk panas. Tawa bersahutan, suara anak-anak berlarian, semua terasa seperti perayaan. Tapi Bu Hajah duduk kaku di balik kasir. Wajahnya pucat, matanya mengamati lenggit-lenggit warung yang malam itu terasa lebih rendah. Udaranya pengap, nafasnya pendek. Dia sedang diawasi. Sementara itu,
Pak Haji Hilmi duduk di kursi belakang dapur. Sejak pingsan akibat pertemuan terakhir dengan sosok penjaga pesugihan, ia hanya bisa diam, menggenggam tasbih yang sudah aus, menatap kendi pecah yang kini ditutup dengan kain kafan tipis. Dan ketika malam makin larut, suara yang dinanti atau mungkin ditakuti akhirnya datang. Dentang suara sendok jatuh, kemudian suara kaca pecah. Lalu tawa lirih dari arah pintu depan. Salah satu pelanggan wanita menoleh ke arah pintu. Ia melihat seseorang berdiri di luar. Diam, wajahnya ditutupi kerudung abu-abu lusuh. Perempuan itu tak bergerak, hanya berdiri. Di sana, seperti patung, Bu Hajah langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi. Ia mengenali sosok itu. Meski sudah berlalu berminggu-minggu, ia tak akan lupa rupa kerudung itu. Itu milik Bu Juminah, pedagang sego pecel yang meninggal mendadak. Setelah warung Bu Hajah mulai ramai, tiba-tiba pintu warung terbuka sendiri. Walau tak ada angin dan semua lampu padam, seketika jerit anak-anak pecah diikuti kepanikan para tamu. Dalam kegelapan terdengar langkah kaki, pelan-pelan, seperti orang berjalan di atas darah yang lengket. Saat genset menyala beberapa detik kemudian, lampu berkedip dan sebagian tamu pingsan seketika. Di atas meja makan berdiri Bu Juminah. Tubuhnya kaku, mata terbuka lebar. Mulutnya sobek sampai ke pipi dan dari sela-sela giginya mengalir darah hitam pekat. Makananku kalian ambil, nyawaku kalian tukar. Sekarang aku minta bayaran. Tamu-tamu berteriak ketakutan dan berlarian keluar. Tapi pintu tak bisa dibuka, seolah warung itu berubah menjadi penjara. Dari balik dapur terdengar suara panci terbang. Kompor menyala sendiri. Api membesar seperti hendak membakar seluruh bangunan. Bu Hajah memeluk tubuhnya. Ia gemetar. Maafkan aku, Bu Juminah. Aku tak bermaksud. Namun, arwah itu tak menjawab. Ia hanya melayang turun dari meja dan berjalan ke arah dapur, meninggalkan jejak darah di lantai keramik. Saat melewati Pak Haji Hilmi yang duduk membatu, ia berhenti. Kamu yang menanam rambutku di tanah. Kamu yang mengambilku dari hidup. Kini, aku ambil hakku. Tangannya terulur dan menyentuh kepala Pak Haji. Seketika, tubuh lelaki itu kejang. Mulutnya terbuka lebar, dan darah mengucur dari hidung serta telinganya. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Haji rebah, tak bernyawa. Bu Hajah menjerit. Ia mencoba lari keluar warung, tapi saat mencapai pintu, di depannya muncul bayangan lain. Perempuan tua dengan wajah seperti tikus, sosok dari mimpinya selama ini. Belum selesai. Kau masih utang. Najwa sudah jadi jembatan. Hilmi sudah dibayar. Tapi tumbal cinta belum lunas. Bu Hajah tersungkur. Ia merangkak mundur, tubuhnya lemas. Ambil saja aku. Tolong, kembalikan anakku. Sosok perempuan tikus mendekat. Ia mengangkat tangan keriputnya yang berubah menjadi cakar, lalu menancapkannya ke dada Bu Hajah. Tapi sebelum cakar itu benar-benar menembus kulitnya, suara lain muncul. Cukup! Mbah Parman berdiri di depan warung, menggenggam tongkat, dan menancapkan sebungkus tanah liat ke ubun-ubun warung. Tanah kandang bubrah, kembali ke asalnya. Seketika seluruh warung berguncang. Api menyala dari lantai, dinding bergetar, dan satu persatu ornamen mewah rontok seperti kulit ular yang mengelupas. Dari dalam tanah, muncul wajah-wajah anak-anak kecil, perempuan menangis, dan lelaki tanpa kepala. Semua menjerit, tertawa, dan menyatu dalam badai debu yang mengerikan. Pagi harinya, warga menemukan bangunan warung sudah rata dengan tanah. Hanya tersisa bekas arang dan tanah hangus berbau anyir. Tak ada satupun pelanggan yang ditemukan. Pak Haji Hilmi mati. Bu Hajah hilang, tak pernah kembali. Namun, setiap malam Jumat, suara piring beradu, tawa tamu, dan aroma bebek goreng masih tercium dari sawah tempat warung itu pernah berdiri. Dan bagi yang cukup nekat datang ke sana, kadang melihat perempuan tua berkerudung, lusuh berdiri menatap dari kejauhan menunggu giliran berikutnya. 3 hari setelah kejadian mengerikan itu, warga desa Kembangaru mulai berani mendekati reruntuhan warung mewah yang kini hanya tersisa arang dan puing hangus. Sisa kayu gosong, genteng yang meleleh, dan bau amis bercampur kembang setaman masih menyelimuti area itu seperti kabut gaib yang tak mau pergi. Namun yang paling aneh, tak ditemukan jenazah siapapun. Tidak ada tubuh Pak Haji Hilmi. Tidak ada Bu Hajah Naba. Tidak ada Najwa. Yang tertinggal hanya satu benda, kendi hitam yang retak, kini setengah tertanam di dalam tanah. Mbah Parman datang bersama beberapa warga tua. Mereka membawa dupa, sesajen, dan air dari 7 mata air. Di tengah lingkaran tanah bekas warung itu,
Mereka melakukan ritual penutup. Mbah Parman menggali sedikit tanah tempat kendi itu berada, lalu menuangkan air doa. Namun saat air menyentuh kendi-kendi itu mendesis, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Dan dari dalam tanah, terdengar suara kecil, lirih, seperti suara Najwa, "Bu, Bapak, aku masih di sini. Gelap, dingin, tolong." Warga yang mendengar langsung tersungkur. Salah satu dari mereka bahkan menangis keras, mengaku melihat wajah Najwa muncul dari tanah dengan mata membelalak, tubuhnya membusuk, dan mulutnya berteriak dalam diam. Mbah Parman segera menyiram tanah itu dengan garam kasar dan menancapkan pisau kuningan peninggalan leluhurnya. "Jangan percaya, itu bukan Najwa. Itu hanya suara yang dipakai makhluk halus untuk membuka jalan kembali." Namun sejak malam itu, teror tak berhenti. Bukan hanya di tanah warung, tapi mulai menyebar ke rumah warga. Anak-anak kecil mulai mengigau sambil menyebut nama Najwa. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan perut bolong dan tubuh kering seperti disedot darahnya. Dan suara gamelan kembali terdengar setiap malam Jumat, bukan hanya di sawah, tapi menyusup ke dalam mimpi. Salah satu pemuda desa, Yanto, memberanikan diri mendekati lokasi warung sendirian. Ia percaya ini semua cuma histeria massal. Tapi malam itu, saat ia berdiri di tengah bekas warung, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak dan jatuh ke dalam lubang kecil seperti liang lahat. Dari dalam lubang itu, muncul tangan berwarna abu-abu kurus, panjang, dengan kuku melengkung mencengkeram pergelangan Yanto dan menariknya ke dalam. Yanto menjerit. Warga datang dan menariknya keluar dengan susah payah. Saat berhasil diselamatkan, Yanto dalam keadaan pingsan dan tubuhnya dingin seperti es. Ketika sadar, satu-satunya kalimat yang ia katakan adalah, "Kandang bubrah belum tutup." Mereka menunggu tumbal selanjutnya. Beberapa orang mulai bermimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di tengah sawah luas, di mana berdiri kandang tua dari bambu dan kayu lapuk. Di dalam kandang itu, duduk puluhan orang, tua, muda, anak-anak, semua diam tak bergerak. Di tengah kandang, ada meja batu besar, dan di atasnya berdiri Najwa. Wajahnya sudah bukan manusia, matanya hitam pekat, mulutnya terkoyak, dan tubuhnya diselimuti selendang putih yang berlumuran darah. Najwa berbicara dalam suara dua lapis satu. Suara perempuan muda, satu suara nenek tua. "Aku tumbal pertama, tapi darah belum cukup. Cinta ayah ibuku belum bubrah sepenuhnya. Satu nyawa lagi harus diberikan. Jika tidak, desa ini akan jadi kandang selamanya." Mbah Parman akhirnya memanggil seorang sahabat lamanya dari Gunung Kidul, seorang wanita tua bernama Nyai Rantam. Ia dikenal sebagai penutup gerbang gaib dan pernah menutup 3 situs pesugihan di Jawa Tengah. Nyai Rantam datang diiringi kabut putih dan bau melati yang menyengat. Saat tiba di desa Kembangarum, ia langsung berkata, "Kalian terlalu lambat. Gerbang sudah dibuka, tapi belum ditutup sempurna. Karena pelakunya tidak mati. Tapi tertelan, Bu Hajah Naba masih hidup. Tapi ia sekarang bagian dari tanah itu." Warga gempar. "Kalau begitu bagaimana menutupnya?" tanya kepala desa. Nyai Rantam hanya menjawab pendek, "Seseorang dari garis darahnya harus masuk dan mengambil jiwanya." Semua orang terdiam. Tak ada yang tahu siapa yang dimaksud. Tapi malam itu, seseorang datang ke desa. Seorang perempuan muda berambut pendek, membawa koper kecil dan wajah lelah. Namanya Nina. Ia adalah anak dari Bu Hajah Naba di pernikahan pertamanya, yang sejak lama tinggal di Jakarta dan tak pernah kembali ke desa. "Kenapa aku dipanggil?" tanya Nina pada Mbah Parman dengan suara bingung. Mbah Parman menatapnya dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, "Karena hanya darahmu yang bisa membuka dan menutup pintu yang sama." Dan ketika malam Jumat berikutnya tiba, Nina harus masuk ke tanah itu mencari suara Najwa, menelusuri kandang bubrah yang tak terlihat, dan menantang sosok gaib yang haus darah keluarga mereka. Langit desa Kembangarum pekat malam itu. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya kabut menggantung rendah dan suara jangkrik yang mendadak lenyap. Seolah alam pun menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di tengah reruntuhan warung bekas pesugihan, Nina berdiri sendirian. Gadis muda itu menatap tanah yang kini seperti membara dalam diam. Tempot Ibu Nia Bu Hajah Naba lenyap tanpa jejak. Di belakang Nina berdiri Mbah Parman dan Nyai Rantam, memegangi bokor sesaji berisi kembang, telon, minyak misik, dan rambut bayi yang diikat benang merah. "Kau adalah darah sah yang tersisa. Jika kau tidak menutup gerbang ini, kandang bubrah akan menjalar, menelan satu desa, lalu desa berikutnya," bisik Nyai Rantam dengan suara yang menggetarkan dada. Nina mengangguk, hatinya campur aduk.
marah, takut tapi juga ingin tahu kenapa ibunya bisa sampai sejauh ini. Kenapa demi warung Demi Keikayon rela mengorbankan anak kandungnya sendiri. Tanpa berkata apa-apa, Nina mulai menapakkan kaki ke tengah tanah hitam. Tepat di atas tanah itu, kendi hitam yang retak telah kembali utuh, berdiri tegak tanpa alas, seolah menunggu. Letakkan darahmu di atas kendi, perintah Mbah Parman dengan ujung pisau kecil. Nina menggores telapak tangannya, dan setetes darah jatuh ke mulut kendi. Seketika tanah bergetar, angin berembus kencang. Lalu muncul lubang kecil menganga, memuntahkan uap putih pekat bercampur aroma anyir yang menyengat. Tanpa ragu, Nina melompat masuk ke dalamnya. Gelap, lembab, sunyi. Nina membuka matanya. Ia kini berada di lorong panjang, dindingnya bukan batu, tapi tanah liat berdarah. Urat-urat merah mengalir di sepanjang dinding, seperti nadi hidup dari dunia lain. Setiap langkahnya menimbulkan suara kecipak lumpur, suara anak kecil tertawa, suara tangis perempuan, dan gamelan mengalun lirih dari kejauhan. Di ujung lorong, Nina tiba di sebuah ruangan bulat kandang bubrah. Bangunan dari bambu lapuk, dindingnya bolong-bolong, dan atapnya hanya kain putih yang berkibar sendiri. Di tengah kandang itu, duduk Najwa. Wajah adik tirinya itu separuh manusia, separuh arang gosong, matanya kosong, dan dari mulutnya meneteskan darah hitam. Najwa, bisik Nina. Tiba-tiba, tubuh Najwa tersentak, dan dari balik punggungnya merangkak sosok Bu Hajah Naba. Namun wajah ibunya bukan seperti dulu, pipinya cekung, matanya merah, rambutnya kusut seperti benang hitam yang basah, tapi senyumnya tetap seperti dulu. Lembut, penuh kasih, tapi palsu. Nina, anakku. Akhirnya kau datang. Nina mundur. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu korbankan Najwa? Kenapa semua ini? Bu Hajah mendekat perlahan. Lututnya menyeret di tanah. Ibu hanya ingin kamu dan adikmu hidup enak. Tapi tak datang tanpa tumbal. Kalian tak pernah tahu betapa ibu dulu dihina, diludahi, dianggap tidak bisa apa-apa warung ini. Kesuksesan ini ibu dapatkan karena ibu berani. Ninya Menenius. Itu bukan keberanian, Bu. Itu kutukan. Bu Hajah berhenti. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari langit-langit kandang jatuh rambut-rambut panjang hitam. Lalu turunlah sosok raksasa, tinggi, kurus, matanya merah, mulutnya seperti bekas sobekan, dan seluruh tubuhnya ditutupi anyaman bambu tajam. Penjaga kandang bubrah, ia menatap Nina dengan dengusan berat. Kau dah rasah. Jika kau tinggalkan dia, Bu Hajah, pintu ditutup. Tapi kau tak bisa kembali. Jika kau ambil dia kembali, gerbang tetap terbuka. Pilih, manusia. Nina menatap ibunya, yang kini tersungkur memohon. Maafkan Ibu, Nah. Maafkan. Tapi tolong, jangan tinggalkan ibu di sini sendirian. Sral. Itu menghantam hati Nina seperti paku panas. Tapi di belakang ibunya, Najwa hanya duduk, menatap kosong. Ia sudah terlalu jauh ditarik oleh dunia gelap ini. Ia bukan manusia lagi. Nina tahu, satu-satunya jalan untuk menghentikan ini semua adalah meninggalkan ikatan, menyerahkan ibunya pada makhluk penjaga, menebus semua yang telah dikorbankan. Dengan berat hati, Nina menarik napas, menatap ibunya yang menjerit-jerit. Ibu, maaf, tapi ini akhir dari keserakahan kita. Cukuplah Ibu dan Najwa. Jangan biarkan desa ikut hancur. Penjaga kandang mengangguk. Bam! Tanah retak. Cahaya putih menyilaukan muncul dari lantai. Kandang bubrah runtuh. Sosok penjaga mengaum dan menyeret Bu Hajah dan Najwa ke dalam pusaran api di tengah tanah. Suara terakhir yang Nina dengar dari ibunya. Aku ingin jadi ibu yang baik. Meski sudah terlambat, Nina terbangun di tengah sawah. Langit sudah cerah. Matahari terbit. Tanah bekas warung itu kini menjadi petak kosong berumput ilalang. Tak ada kendi, tak ada lubang, tak ada arwah. Warga mulai berdatangan. Mbah Parman tersenyum lega. Nyai Ranta mengangguk pelan. Gerbang sudah tertutup, tapi pesugihan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu jiwa baru yang serakah. Nina menunduk, menatap telapak tangannya, masih ada bekas luka goresan darah. Tapi hatinya ringan. Ia telah mengubur ibunya, juga kandang bubrah, untuk sementara. Desa Kembangarum selamat. 2 minggu berlalu sejak Nina kembali dari dunia bawah, menutup gerbang kandang bubrah dengan mengorbankan satu hal paling berat, ibunya sendiri. Desa Kembangarum kini kembali seperti semula, sunyi, hangat, dan sederhana. Warung Bu Hajah Naba Taklogi Ada. Yang tersisa hanya tanah lapang ditumbuhi rumput liar dan pohon beluntas yang tumbuh tiba-tiba. Dipercaya sebagai tumbuhan penenang makhluk gaib. Namun, bagi Nina, ketenangan itu hanyalah di permukaan. Di dalam dadanya masih tersimpan luka dalam yang tak bisa diobati oleh waktu. Ia kehilangan ibu,
kehilangan adik tiri yang tak sempat ia kenal lebih dekat, dan kehilangan masa depan yang dulu ia bayangkan akan tenang seperti keluarga biasa. Setiap malam, ia masih bermimpi. Tapi kali ini tidak lagi mimpi tentang kandang atau makhluk gaib. Ia bermimpi berjalan di pasar pagi, melihat ibunya menjajakan sayur sambil tersenyum, dan Najwa bermain lompat tali di sampingnya. "Nah, beliin cabai 5 ya." "Ibu lupa," ucap Bu Hajah dalam mimpi. Nina hanya berdiri, tidak bisa bicara, dan mimpi itu selalu berakhir dengan suara retakan tanah lalu gelap. Sementara itu, keanehan mulai terasa di desa. Sejumlah warga yang dulu sempat memakan masakan di warung Bu Hajah mulai mengalami gangguan. Pak Darto, sopir truk, mengalami kelumpuhan misterius setelah melihat wajah Najwa muncul di spion mobilnya di malam hari. Bu Ningrum, ibu rumah tangga, yang dulu sering mengantar arisan ke warung itu, mengalami keguguran karena mimpi dikejar perempuan berkerudung lusuh. Bahkan kepala desa, yang pernah menerima amplop tebal dari Pak Haji Hilmi saat warung itu baru diresmikan mendodek hilem. Dari yang ditemukan hanyalah baju dinasnya yang tergantung di batang pohon asam tua dekat kuburan. Kabar mulai menyebar, kandang Bubrah memang telah ditutup, tapi jejak kutukannya masih tersisa dalam darah yang terlanjur tertumpah. Nina memutuskan kembali ke rumah tua peninggalan almarhum kakeknya, rumah masa kecil ibunya. Di sana ia menemukan sebuah peti kayu kecil tersembunyi di bawah dipan bambu. Peti itu berisi beberapa surat tulisan tangan Bu Hajah Naba, foto keluarga sebelum Najwa lahir, dan satu benda yang paling mengagetkan. Buku kecil berjudul Weton dan Tumbal. Dalam surat yang dibaca Nina, Bu Hajah menulis, "Nina, kalau kau membaca ini, berarti ibu sudah tak bisa kembali. Ibu menyesal, nah. Semua harta itu hanya membuat kita kehilangan cinta. Tapi ibu percaya, kamu bisa menutup apa yang ibu buka. Mungkin suatu hari kau bisa hidup tenang, tanpa bayangan keserakahan ibu." Tangis Nina pecah. Ia sadar, ibunya bukan hanya seorang istri yang tergoda harta, tapi juga seorang ibu yang terjebak pilihan. Dan dalam ketidaktahuannya, telah menyeret keluarga mereka ke jurang yang tak bisa ditarik kembali. Nina mendatangi rumah Mbah Parman. Ia duduk bersimpuh, menyerahkan surat dan buku kecil itu. Mbah Parman membuka buku itu perlahan, wajahnya menegang. "Ini bukan buku biasa. Ini milik dukun pesugihan pertama di Jawa Timur. Yang bisa membaca buku ini hanya darah yang terikat dalam perjanjian." Mbah Parman menatap Nina dengan pandangan getir. "Kamu bisa jadi penutup atau penerus. Kalau kau salah langkah, kandang Bubrah akan hidup lagi. Tapi kalau kau ikhlas dan menanam buku ini di tempat yang tepat, kutukannya akan tidur untuk 1000 tahun." Nina mengangguk. Malam itu juga, bersama Mbah Parman dan 3 tetua desa lainnya, mereka menggelar ritual terakhir. Tanpa ramai-ramai, tanpa sesajen aneh, hanya doa, tanah liat dari 7 desa, dan satu api kecil di tengah lapangan bekas warung. Mereka menggali tanah dan mengubur buku itu bersama foto keluarga Nina. "Dengan ini, kami kembalikan segala kuasa pada tanah. Kami bukan pemiliknya. Kami hanya menumpang hidup." Tanah ditutup, api padam, angin berhenti berembus. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, tidak terdengar apapun, tidak ada suara gamelan, tidak ada mimpi buruk, tidak ada arwah gentayangan, hanya keheningan yang hangat dan bau rumput yang mulai tumbuh kembali. Setahun kemudian, Nina membuka warung makan kecil di tempat berbeda, bukan di lokasi lama, tapi di ujung desa yang menghadap ke sawah. Ia memberi nama warungnya Sego Leren, yang artinya nasi untuk beristirahat. Tak ada sajian aneh, tak ada pesugihan, hanya nasi putih hangat, sayur lodeh, dan sambal terasi. Pelanggannya tidak ramai, tapi cukup. Dan di tiap mangkuknya, ia selalu mengingat bahwa makanan seharusnya berasal dari cinta dan kerja keras, bukan darah dan tumbal di satu sudut warung. Itu tergantung foto Bu Hajah Naba dan Najwa. Nina tersenyum setiap kali melihatnya. "Bu, aku nggak akan ulangi jalan ibu, tapi aku doakan ibu tenang di tempat yang lebih damai. Karena setiap keserakahan akan dibayar, dan setiap cinta akan menemukan jalannya." Tamat.